Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, di awal tadi saya membaca bagian awal dari kitab Bidayatul Hidayah, sebuah buku kecil dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang mencerminkan sesuai namanya. Ini adalah Bidayatul Hidayah, suatu awal dari Al-Hidayah, suatu awal dari kebaikan, suatu awal dari keberkahan, suatu awal dari keberhasilan, suatu awal dari perkhidmatan. Mari simak apa yang beliau sampaikan, yang saya bacakan tadi, anak-anakku, sebagai pengingat untuk saya dan untuk anak-anakku semua. Ketahuilah, wahai yang benar-benar ingin untuk belajar, yang menampakkan al-muzhir min nafsihi sidqar raqabah, yang menampakkan dari dirinya itu ketulusan, keinginan yang tulus, tidak pura-pura, tidak ikut-ikutan, tetapi min nafsihi sidqar raqabah wa fartat ta'atush ilaih, dan pada dirinya itu ada kehausan, keinginan yang tidak bisa ditunda lagi. Dia harus segera belajar, dia harus segera menuntut ilmu. Imam Ghazali mengingatkan, annaka, wahai yang dirinya memang ingin dapat ilmu, yang memang ingin belajar. In kunta taqsidu bi talabil ilm, kalau engkau memaksudkan, menginginkan dengan menuntut ilmu itu al-munafasah, menyaingi orang. Menyaingi orang. Kalau persaingan itu memang sunnatullah dalam kehidupan, tapi sengaja menyaingi orang, nah ini diingatkan. Beda antara persaingan dengan sengaja menyaingi orang. Kalau engkau menginginkan dari menuntut ilmu itu sengaja untuk menyaingi orang, wal mubahata, dan membanggakan dirimu, membanggakan ilmumu, wa taqadduma 'alal aqran, dan maksudmu adalah supaya kamulah yang paling hebat dan orang-orang lain kalah darimu. Wastimalata wujuhin nas ilaik, dan kamu maksudkan agar orang menengokmu dengan penuh kekaguman, melihatmu, memujimu, orang berpaling melihatmu, menjadi pusat perhatian dari orang banyak. Kalau itu niatmu ketika belajar, kata Imam Ghazali, wa jam'u hutamin nas, dan maksudmu adalah untuk mengumpulkan benda-benda dunia, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat itu seperti uang, seperti jabatan. Yang tidak terlihat itu seperti pujian, seperti sebutan-sebutan yang baik. Kalau itu tujuanmu ketika menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya engkau tengah berjalan menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsik, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyak, dan menjual akhiratmu untuk kepentingan dunia. Fasaffatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah, maka transaksimu itu rugi. Transaksimu itu rugi karena menjual yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Wa tijaratuka ba'irah, dan perdaganganmu juga sia-sia, tidak ada manfaatnya, bangkrut. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik, dan yang mengajarmu pun akhirnya akan menjadi orang yang membantumu berbuat maksiat. Wa syarikun laka fi khusranik, dia juga ikut rugi sebagaimana engkau rugi.
wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq, seperti orang yang menjual pedang kepada pembegal, memberikan ilmu kepada orang yang jahat seperti menjual pedang kepada pembegal. Wa man a'ana 'ala maksiatin walau bi syatri kalimatin, dan siapa yang membantu melakukan satu kemaksiatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, kana syarikan fiha, maka dia berada bersama-sama dalam kemaksiatan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya membaca bagian awal dari Bidayatul Hidayah untuk mengingatkan kita semua. Yang baru masuk, tulab dan tolibat, luruskan niat. Paham anak-anakku? Luruskan niat. Jangan meniatkan belajar itu untuk menyaingi orang. Karena sengaja menyaingi itu pasti akan membangun bibit permusuhan. Jangan belajar diniatkan untuk al-mubahat, untuk menyombongkan diri sebagai yang paling berilmu. Karena kesombongan itu tidak pantas berada pada hati seorang pencinta ilmu. Jangan meniatkan belajar itu untuk istimalata wujuhin nas ilaik, supaya orang memandangmu dengan penuh kekaguman. Kalau ada orang yang melihatmu dengan mata yang baik, ainur ridho, maka syukuri. Dan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita sama sesuai dengan husnuzon orang yang memandang kita itu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai niat menuntut ilmu. Mengumpulkan barang-barang dunia yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, jangan jadikan sebagai tujuan menuntut ilmu. Kalau dengan menuntut ilmu itu rezeki datang, syukuri. Rezeki sebagaimana halnya hal-hal baik dalam kehidupan di dunia ini memang akan datang kepada orang yang baik. Rezeki yang baik. Kalau rezeki itu datang dan rezeki itu baik kepadamu, anak-anakku, syukuri. Tapi jangan jadikan mencari dunia, mengumpulkan uang, mengumpulkan sebutan, mendapatkan pujian sebagai tujuan menuntut ilmu. Mengapa Imam Ghazali mengawali kitab beliau ini dengan nasihat seperti ini? Karena memang sebagaimana ungkapan lain, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh, bahwa awal yang baik, awal yang benar, itu akan menjadi sabab insya Allah kita akan sampai pada akhir yang baik dan benar. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk ke rumah, masuklah melalui pintunya, bukan dengan lompat jendela. Awal yang baik ini penting, anak-anakku. Awal yang baik ini penting. Niat itu penting. Dan insya Allah, kalau niat kita baik, anak-anakku, maka kurang-kurangnya ikhtiar kita itu insya Allah mudah-mudahan tertutupi dengan niat yang baik itu. Kadang kita punya niat ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Kita niat menuntut ilmu karena Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu itu kita tidak sanggup menghatamkan satu kitab misalnya. Padahal teman-teman kita yang lain bisa menghatamkan satu kitab. Tapi kita karena liqusurin fina, karena ada kekurangan satu dan lain hal, maka kita tidak bisa menyelesaikan satu kitab itu. Misalnya putus di tengah jalan, atau baru 1/4, atau baru 3/4. Mudah-mudahan niat yang baik itu akan menutupi kekurangan kita. Karena menuntut ilmu itu, para tulab dan talibat, itu tidaklah merupakan amal zohir semata. EP, SIDA, anak-anakku ini melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke ma'had. Bukan hanya amal zohir semata. Tetapi menuntut ilmu itu adalah amal batin. Ada pekerjaan hati di situ.
Kalau anak-anakku belajar di ma'had dengan sepenuh hati, maka insya Allah para masyayikh juga akan mendidik kalian dengan sepenuh hati. Kalian akan mendapat sepenuh-penuh rasa sayang dari para masyayikh, sepenuh-penuh doa. Sehingga kita ingat Maulana yang menyampaikan dalam banyak sekali pengajian beliau pada masa hayat beliau di Musolla Al-Abrar ini. Dan saya dengar langsung dengan telinga saya bahwa saya seperti ini, kata Maulana Syekh, ndekna karena aku paling cekat, bukan karena saya paling cerdas, itu tawaduknya beliau, tapi karena guru-guru saya mendoakan saya. Maulana Syekh Sayyid Hasan Muhammad al-Mashhad, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i, uhibbu man yuhibbuka. Kata Imam Hasan al-Mashhad, Imam Sayyid Hasan al-Mashhad, tidaklah saya berdoa, kata beliau, ini seorang guru, Zainuddin, saya tidak pernah berdoa kecuali saya ikutkan engkau dalam doa saya. Itu guru yang sayang pada murid. Kenapa? Karena dia tahu muridnya ini ikhlas menuntut ilmu. Ana uhibbu man yuhibbuka, saya sayang siapapun yang menyayangimu. Itu kata Maulana Syekh Hasan al-Mashhad kepada Nini Maulana Syekh. Ribuan kilo terpisah antara Mekah dan Pancor, tapi doa Maulana Syekh tidak pernah putus kepada muridnya yang di Pancor. Itulah menjadi energi perjuangan. Maka anak-anakku, bangunlah ittisalul qalbi, at-tawasulul qalbi wal ma'nawi ma'a masyayikhikum. Sambung hubungan batin dalam bentuk anak-anakku semua mentakzim para masyayikh, ikhlas menuntut ilmu. Maka kembalinya dari masyayikh kepada anak-anakku semua adalah rasa bangga, sayang, dan doa. Itu semahal-mahal ilmu dan berkah yang Ananda dapatkan. Niat yang baik. Paham anak-anakku? Paham? Alhamdulillah. Dan kami semua para masyayikh bersyukur, alhamdulillah, ma'had ini tulab tholibatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Tambah lokal semakin kurang, kata Tuan Guru Aidin. Alhamdulillah. Ziyadatul adad haruslah tatamasya ma'a ziyadatil intaj. Bertambahnya jumlah harus berbanding lurus dengan juga peningkatan kualitas, peningkatan prestasi, peningkatan karya-karya kalian semua sebagai tulab dan tholibat ma'had. Alhamdulillah, hari ini saya lihat setiap kali zikrol bukunya semakin bagus. Alhamdulillah. Itu juga karya. Terima kasih anak-anakku. Ya. Qaddiru anfusakum. Ya. Fa yuqaddirukumun nas. Bagian dari kita menjaga dan merawat, menghargai ilmu kita adalah menjaga, merawat, dan menghargai diri kita. Jadi cara kalian menyiapkan zikrul hauliyah seperti ini, insya Allah, ini bagian dari cara kalian mencintai ma'had. Maka ma'had akan lebih mencintai kalian, anak-anakku. Cara kalian menyiapkan buku kenangan 58 tahun ma'had Darul Quran wal Hadis semakin bagus. Saya lihat foto-foto para masyayikh, semakin gagah-gagah masyayikh. Saya lihat juga foto-foto anak-anakku, para mutakharijat, Masya Allah, sudah ada nomor handphonenya, ada alamatnya semua. Itu adalah bagian dari cara kalian mencintai ma'had. Dan anak-anakku, buku kelulusan ini jangan hilang, tapi jadikan itu sebagai bekal untuk terus menyambung silaturahim di antara kalian. Dan bagi kami, para masyayikhul ma'had, data-data kalian yang ada dalam buku kelulusan, itu juga akan menjadi database atau menjadi basis data untuk kita terus mengirim para mutakharijat ke tempat-tempat yang membutuhkan. Yang sudah taruh nomor handphonenya di situ tidak boleh menolak kalau ditelepon nanti. Berangkat Sulawesi Tengah, berangkat langsung, kan sudah taruh nomor handphonenya. Ya, awas, ditelepon sama Tuan Guru Aidin, la uzro wa la i'tizaro. Yang ada hanya sam'an wa ta'atan, siap jalan, berangkat, berjuang. Ilal amam sirna tubali lakil fidaya ittihadi. Itu. Jadi kalau
Ustadz Wahyu Setiawan dari Bogor itu WA saya sudah bisa telepon. Saya pilih di situ. Mana yang modelnya kira-kira saya lihat, oh ini harus berangkat keluar, nanti saya telepon. Begitu saya telepon, siapkan baju kalian, minta restu ibu bapak berangkat ke Bogor sana. Ada Sulawesi Barat, ada Kepulauan Riau, ada Kalimantan Timur, dan tempat-tempat yang membutuhkan. Itulah makna dakwah, mengisi ruang perkhidmatan.